Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas metode bisection atau metode bagi dua ya. Jadi metode bagi dua ini adalah salah satu metode untuk mencari akar dari persamaan ya. Baik itu persamaan analitis maupun persamaan numerik ya. Nah, langsung saja ya. Nah, untuk cara menghitung akar dengan menggunakan metode bagi dua ya, kita mempunyai sebuah algoritma ya. Yang pertama yaitu kita memilih sembarang x1 dan x2 ya, sedemikian sehingga yaitu fx1 dikali dengan fx2 itu kurang dari 0 ya. Jadi untuk syarat pertama nih harus terpenuhi ya. Sekali lagi fx1 kali fx2 itu kurang dari 0 ya. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka kita harus mengganti ya x1 maupun x2-nya sehingga memenuhi syarat ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung dari xr, di mana xr itu yaitu x1 tambah x2 dibagi dengan 2. Sekali lagi, ini namanya adalah metode bagi 2 ya. Berarti di sini ya, sesuai dengan namanya, ini x1 dan x2 itu dibagi dengan 2 ya. Atau kita akan menggunakan titik tengah dari x1 dan x2 ya. Nah, sekarang kita mencari xr, jangan lupa kita menghitung fxr-nya ya. Kemudian yang ketiga ya, nah kita harus mengecek ya, apakah fxr itu memenuhi fx1 kali fxr kurang dari 0 atau fx2 ya dikali dengan fxr yang kurang dari 0. Nah, sekali lagi untuk angka ketiga ini harus memenuhi salah satu ya. Ini pasti akan memenuhi salah satu maksudnya. Ini tidak mungkin tidak memenuhi salah satunya atau tidak mungkin dua-duanya ya akan memenuhi ya. Selama algoritma yang pertama ini yaitu sudah terpenuhi. Ya. Kemudian berikutnya, jika fx1 kali fxr kurang dari 0, maka x2-nya ini kita ganti dengan xr. Dengan kata lain, bahwa x1-nya tetap ya. Sekali lagi, jika fx1 kali dengan fxr kurang dari 0, berarti kan x1-nya tetap nih. Kemudian x2-nya kita ganti dengan xr ya. Berikutnya, jika memenuhi ya x2 kali dengan fx2 kali dengan fxr yang kurang dari 0, maka x1-nya yang kita ganti. Ya, berarti x2-nya tetap ya. Nah, setelah itu ya, kita akan mengurangi rangka 1 dan rangka 1 sampai rangka 3 ya, sehingga nanti akan memenuhi nilai error ya. Nah, di sini pertama di sini kita akan menentukan interval ya. Jadi intervalnya adalah nilai x1 dan x2 ya. Sekali lagi, apabila dalam soalnya tidak terdapat nilai x1 dan x2 ya, berarti kita harus menentukan sendiri ya, atau kita harus menebak-nebak sehingga nanti akan memenuhi syarat yang pertama ya. Misalkan kita menggunakan intervalnya itu x1-nya 0 ya, x2 ya itu sama dengan 1 ya. Kemudian dari errornya mungkin kita bisa menggunakan 0,01% ya. Nah, selanjutnya nanti untuk dari error ya, pada bisection ini kita akan menggunakan rumusnya seperti berikut ya, yaitu nilai mutlak dari selisih per jumlahnya, kemudian kita kalikan dengan 100% ya. Atau dalam hal ini yaitu x1 kurang x2 per x1 tambah x2, kemudian kita mutlakkan, selanjutnya kita kalikan dengan 100%. Nah, oke, sekarang untuk iterasi pertama ya. Nah, untuk mengisi x1-nya kita akan menggunakan fungsi sama dengan, kemudian kita pilih 0 ini ya. Selanjutnya x2-nya kita gunakan sama dengan lagi, kita pilih 1 ini ya. Kemudian xr-nya nanti dulu ya, kita akan menghitung fx1 dan fx2 ya, sesuai dengan persamaan yang diberikan di sini ya. Nah, di sini persamaannya yaitu x3 tambah x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurangi dengan 10 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita akan memilih fungsinya ya, atau kita akan menuliskan fungsinya, di mana fungsi ini yaitu kita dapatkan berarti fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurangi dengan 10 ya. Nah, kemudian untuk menghitung fx1 berarti kita akan mensubstitusi x1 ke fungsi yang ini ya, fungsi fx-nya. Berarti ini akan menjadi sama dengan ya, ini x1 ya pangkat 3 kemudian tambah 4 ya dikali dengan
X2 berarti maaf, X pangkat 2 berarti ini X1 nya dipangkatin dengan 2, kemudian dikurangi dengan 10. Nah, selanjutnya adalah karena X1 dan X2 nya berdempetan ya dengan kolom CD, nah dan Fx1 dan Fx2 ini kolom Fg, berarti ini kita tinggal copy saja nih ya. Ini copy kemudian kita paste di sini. Nah, hasilnya itu Fx1 itu negatif 10, Fx2 itu negatif 5. Nah, menurut rangka pertama, ini kan harusnya perkaliannya harus negatif. Nah, di sini apabila kita mengalihkan Fx1 dan Fx2, ini hasilnya yaitu positif ya. Nah, berarti X1 dan X2 ini belum memenuhi syarat yang pertama. Oleh karena itu, kita akan mengganti ya. Misalnya kita ganti 0 ini menjadi negatif 1 ya. Nah, ternyata ini masih sama-sama positif, sama-sama negatif ya. Sehingga apabila kita kalikan, ini akan menghasilkan positif. Nah, karena itu misalnya kita ganti lagi X1-nya 1, X2-nya 2 ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa ya Fx1-nya negatif, Fx2-nya positif ya. Apabila kita kalikan itu akan negatif ya. Nah, ini sesuai dengan syarat yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah kita lanjut ke langkah kedua, kita akan mencari XR ya, di mana XR itu adalah X1 tambah X2 dibagi dengan 2. Berarti ini kita gunakan sama dengan ya, kurung kemudian X1 ditambah dengan X2 ya. Nah, kemudian kita bagi 2 ya. Oke, sudah. Setelah mendapatkan XR, kita akan ke langkah ketiga ya. Kita menentukan dulu Fxr ya. Nah, di sini berarti Fxr-nya dengan cara yang sama, ini kita copy saja ya. Kemudian ini kita paste ya. Berikutnya kita mencari perkalian dari X1 dan XR ya. Berarti Fx1 dikali dengan Fxr. Kemudian ini sama dengan Fx2 dikali dengan Fxr. Nah, kolom terakhir itu error ya. Nah, di sini kita belum mengisi dulu ya. Nanti kita isi di iterasi berikutnya ya. Ini kita kosongkan saja ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, angka ketiga nih, ini mengatakan bahwa Fx1 kali Fxr-nya negatif atau yang Fx2 kali Fxr-nya negatif ya. Ternyata di sini Fx1 ya, Fx1 kali Fxr-nya negatif ya. Nah, menurut algoritma ini, apabila terjadi Fx1 kali Fxr-nya negatif, maka X2-nya kita ganti dengan XR ya. Dan berarti kan nih berakibat bahwa X1-nya tetap ya. Nah, berarti ini kalau ini manual ya, kita gunakan X1-nya tetap, oke. Kemudian X2 ini kita ganti dengan XR. Nah, selanjutnya ini kita copy paste ya, ini copy saja. Nah, ini copy kemudian kita paste ya. Nah, selanjutnya di kolom errornya kita akan gunakan rumus ya. Ini ya, mutlak selisih per jumlah kemudian dikali dengan 100%. Berarti ini kita gunakan di Excel tuh kita gunakan fungsi ABS ya. Nah, ini ABS-nya absolute ya. Kemudian ini kita kurung lagi. Kemudian X1 kurangi X2 ya. Berarti X1 kurangi X2 tutup kurung bagi kurung lagi X1 tambah dengan X2 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 20,000% ya. Nah, nanti teman-teman apabila ini tidak muncul ya, kita tinggal ini ya, kita tinggal klik number kemudian kita pilih persennya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan komanya kita pilih ini ya. Nah, kita gunakan 5 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita sudah nih. Berarti sekarang kita kembali ke langkah pertama ya. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita akan kembali ke langkah ketiga nih ya. Di sini langkah ketiga nih akan menentukan bahwa yang mana yang memenuhi ya, apakah Fx1 kali Fxr yang negatif atau Fx2 kali Fxr yang negatif ya. Berarti kan di sini kita perhatikan bahwa ternyata yang negatif itu Fx2 kali dengan Fxr ya. Nah, apabila
terjadi seperti ini, berarti kan X1-nya kita ganti dengan XR. Nah, kemudian X2-nya tetap. Oke, baik. Kita perbesar dulu. Nah, apabila kita mengerjakan seperti ini ya, nanti yang akan jadi masalah adalah ketika kita mengganti fungsi dan intervalnya ya, kita akan mengecek dari X1 dan X2 dari iterasi kedua ya, iterasi kedua dan seterusnya. Ini kita akan mengecek secara manual ya. Nah, oleh karena itu untuk menentukan X1 dan X2 di sini ya, di iterasi kedua nih, kita akan gunakan fungsi if ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi if. Berarti kan di sini if ya, apabila ya ini kan X1 ya, apabila X1 dikali dengan Fx1 dikali dengan Fxr itu negatif ya. Tadi kan logikanya adalah X1 nya tetap ya. Nah, ini ya. Kemudian X2-nya yang kita ganti dengan XR ya. Nah, berarti X2-nya kita ganti dengan XR. Berarti ini kita pilih XR gini ya. Nah, jadi rumusnya itu if ya, yang ini kurang dari 0 ya, maka X1-nya, maka X1 dan yang lainnya kita pilih dengan XR. Kemudian begitu juga untuk X2 ya, berarti ini if ya, Fx2 kali Fxr yang negatif ya. Kemudian kita pilih X2 ya, titik koma, kemudian lainnya kita pilih dengan XR. Ini ya. Baik, setelah ini kita bisa copy paste ya ke bawah nih, atau kita tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum ke langkah berikutnya ya, kita akan mengecek di sini ya. Kan di sini nilai errornya yang kita gunakan adalah kurang dari 0,001% ya. Nah, apabila kita perhatikan ini ternyata masih lebih besar dari 0,001% ya. Nah, karena itu ini kita copy lagi. Nah, di sini ternyata ya yang ke nah ini, nah ternyata iterasi ketiga nih masih errornya lebih besar dari 0,001% ya. Nah, selanjutnya kita berikutnya ke iterasi keempat ya. Nah, kita perhatikan nih masih lebih besar ya. Untuk mempersingkat waktu, kita drag saja ke bawah nih ya. Kita cek hasilnya. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Nah, kita perhatikan ya, untuk iterasi yang ini, coba kita cek. Nah, nih ya, ini untuk iterasi yang ke-16, ini ternyata masih lebih besar dari 0,001%. Ya. Ini kan masih lebih besar nih, karena nih hasilnya 0,00112%. Ya. Nah, karena ini lebih besar, kita lanjut ke iterasi berikutnya. Ya. Kemudian ternyata ini sudah kurang dari 0,001%. Nah, karena sudah kurang dari 0,001%, berarti iterasinya ya sampai iterasi yang ke-17 ya. Kemudian solusi yang mana? Nah, solusinya itu adalah yang XR ya. Jadi solusinya itu XR. Nah, jadi solusi dari persamaan di atas yaitu 1,36523 ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.